Kami menyambut dengan sukacita jemaat yang telah hadir pada hari ini untuk beribadah bersama kami secara online. Dan kami juga mengundang teman-teman yang hadir secara online untuk bergabung bersama kami secara onsite. Sobat MBC, Methodist Blessing Community juga mengadakan persekutuan doa malam setiap hari Rabu pukul 7 malam yang diadakan online ataupun onsite akan diberitahukan di dalam Instastory @MethodistBlessing. Pada bulan Oktober kali ini, Methodist Blessing Community mengangkat satu tema yaitu Redeemed by Jesus and what we will do ketika kita sudah mengetahui bahwa kita ditebus. Oleh karena itu, mari bersama-sama belajar untuk bergabung dan juga mengalami firman Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom. Selamat hari Minggu, selamat datang buat Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir di tempat ini secara onsite, dan juga kami juga menyambut teman-teman yang secara online ya di rumah. Selamat datang di ibadah MBC hari ini. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum itu mari kita mempersiapkan hati kita, tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu Tuhan. Untuk hari yang indah ini juga Tuhan, kami semua dapat berkumpul di tempat ini. Kami percaya Tuhan ini adalah sebuah anugerah yang Kau memberikan, yang diberikan kepada kami Bapa. Tuhan, sebentar kami akan memulai Tuhan ibadah kami. Kiranya Tuhan Kau yang memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan Engkau yang hadir dan Engkau berbicara di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita mau katakan, kasih Tuhan, karya Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Dia memegang hidup kita dalam tangannya. Ia menuliskan nama kita setiap pribadi lepas pribadi. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Bahkan di saat kita sedang lemah, panggil namanya. Karena namanya itu berkuasa dan sanggup menyembuhkan, sanggup untuk membuat kita bangkit dari kejatuhan kita. Kita percaya hari ini Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Kita mau katakan harapan kita di dalam Tuhan. Ia selalu ada dalam hidup kita. Dalamku, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kita nyanyikan lagu ini dari awal lagi. Kasih-Mu, karya-Mu
salibmu, tebus hidupku. Namamu, namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh, ku percaya hanya padamu. Kau pegang erat rencanamu, terangi jalanmu, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Pengharapanku takkan hilang, sebab dan jalanku kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan Kau yang terindah Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Kau yang termanis Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih atas kehadiran-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Kami tahu Tuhan, kami hanyalah manusia biasa Tuhan yang penuh akan dosa Tuhan. Kami tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Tapi karena kasih cinta-Mu Tuhan yang membuat hidup kami Bapa layak di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur Bapa, sehingga hari-hari kami Tuhan indah bersama-Mu Tuhan Yesus. Kita mau nyanyikan lagu ini. Kau yang terindah, Kau yang termanis di dalam hidup kami. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kau yang terindah. Kau yang terindah,
yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kita nyanyikan lagu ini dari awal lagi. Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, rasa saksi setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Yesus Tuhan, Engkaulah Raja kami. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sekali lagi, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak ber
menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Semua lidah akan mengaku, menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Semua lidah akan mengaku, menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, siapkanlah hati kami Tuhan, supaya tetap Tuhan terfokus hanya padamu Bapa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk semua yang sudah terjadi Bapa. Dan kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada kemenangan, di dalam Engkau ada kekuatan, di dalam Engkau memberikan kami Tuhan kelegaan Tuhan yang melebihi dari apapun Bapa. Tuhan, kami mau menyembah-Mu sekali lagi Tuhan sebelum kami masuk ke dalam firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, pakailah hati kami Tuhan yang benar-benar Tuhan hanya terfokus padamu Bapa. Biarlah Tuhan penyembahan ini Tuhan dapat menjadi dupa yang harum padamu Tuhan Yesus. Terima kasih. Oh, oh, Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan yang menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan.
Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan pemenang yang menyertai kami, Tuhan pemenang yang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku, Tuhan pemenang bersamaku. Tuhan pemenang yang menyertai kami, Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku, Tuhan pemenang bersamaku. Ku akan menang bersamamu, kemenangan telah Dia sediakan, kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Ku akan menang bersamamu, kemenangan telah Dia sediakan, kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku, Tuhan Yesus di pihakku, Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan, kami tahu Engkau selalu di pihak kami. Sekalipun ya Tuhan, kami sering melenceng. Sekalipun Tuhan, kami sering membangkang kepada Tuhan. Namun kami percaya Tuhan selalu ada di pihak kami. Dan kami percaya bahwa ketika Tuhan Yesus hadir ke dalam dunia, bahkan mati, itu untuk kami. Terima kasih buat anugerah-Mu. Hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh membukakan hati, pikiran, bahkan telinga kami, untuk kami siap mendengar Tuhan. Berbicaralah atas hamba-Mu yang jauh daripada kata sempurna. Pakailah hamba-Mu Tuhan, karena kami siap mendengar. In Jesus name, amen. Shalom. Shalom. Nah, shalom juga jemaat yang ada di online. Hari ini kita akan membahas satu tema, Redeemed by Jesus. Karena sudah pas atau sudah lalu, pakai id belakangnya ya. Ada yang tahu artinya? Ayo, redeem. Dibeli. Oke, masih kurang tepat ya. Ditebus, betul ya kata Angel ya. Ditebus oleh Yesus. Kita sudah menyadari minggu lalu kita membahas bahwa kita ini orang yang berdosa. Hal yang paling dominan itu hilang apa? Yang paling dominan dari moral image. Dari image of God yang kita sudah pelajari, ketika kita jatuh ke dalam dosa, moral image itu rusak, bahkan hilang. Kekudusan tidak ada lagi, kebenaran tidak ada lagi, dan kasih juga mungkin terlihat ada, tetapi tidak murni. Karena moral image itu hilang. Kekudusan hilang, makanya kita ditendang istilahnya ya. Bukan kita sih, Adam dan Hawa itu ditendang dari Taman Eden. Karena tidak ada lagi kekudusan, tidak ada lagi kebenaran dalam kita. Segala hal, buktinya segala hal yang kita buat pasti buruk, pasti jadi nyeleneh karena dosa itu. Hidup yang kita jalani ketika kita ada di dalam dosa adalah hidup yang hampa, nggak ada artinya, karena upah dosa adalah maut.
Karena at the end of the day kita akan dihukum. Kita tidak dapat lagi selamat oleh karena diri kita sendiri. Kita yang terikat, kita belajar kemarin di minggu sebelumnya, kita itu berdosa seperti terikat. Kita yang terikat gak mungkin melepaskan diri kita karena kita terikat. Apalagi sesama kita juga adalah keturunan Adam dan berdosa. Oleh karena itu harus ada pribadi yang gak terikat, ada pribadi yang gak berdosa supaya bisa melepaskan terikatan kita. Nah, hari ini kita bersama-sama membahas bahwa kita ditebus oleh Kristus. Bersyukur. Oke, kita baca di dalam ayatnya dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 sampai yang ke-25. Saya akan bacakan bagi kita semua. 1 Petrus 1 ayatnya ke-18 sampai 25. Atau kita gantian deh ya biar gak capek ngomong terus ya. Saya ayat 18, saudara sekalian ayat 19, begitu selanjutnya sampai yang terakhir ayat yang ke-25 kita bersama-sama. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu dan saya baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Karena kamu telah mencucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Bersama-sama, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman Tuhan yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, dalam perkembangan zaman ini, kata-kata yang ada biasa universal di agama-agama itu contohnya seperti apa? Yang setiap agama pasti pakai. Contoh kata neraka. Sama-sama kan? Semua pakai kan? Universal. Apalagi? Setan. Apalagi teman-teman? Tuhan, betul. Apalagi? Allah. Gitu kan? Apalagi? Suci, kudus, dan lain sebagainya. Semua agama punya perspektif tentang kata-kata itu yang universal. Tetapi hari ini kita mau belajar bahwa hanya di dalam Kristus atau hanya di dalam Yesus ada kata tebus. Ada kata tebus. Yang agama lain itu enggak ada. Yang agama lain itu enggak pakai. Karena memang enggak ada di luar Kristen yang kita ditebus. Bersyukur ya untuk penebusan Tuhan. Enggak ada di agama lain. Suci ada, Allah ada, setan ada, dan lain sebagainya. Tapi kata tebus gak ada sama sekali. Hanya di dalam Yesus ada kata penebusan. Hanya di dalam Yesus. Kalau misalnya yang tebus murah di Alfamart gitu ya, di Pegadaian, itu beda ya. Itu beda, itu menebus. Tapi konsepnya agak-agak mirip gitu. Arti penebusan adalah dalam bahasa Ibraninya itu lutro. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, lutro. Biasa digunakan untuk membayar atau membebaskan budak, tawanan. Kalau kita adalah budak, emang teman-teman kita percaya bahwa ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita menjadi budak dosa, bawahan dosa, tawanan dosa.
Kalau kita adalah budak, emang kita sedang ditawan oleh apa? Diperbudak oleh siapa? Mari kita baca di dalam ayatnya 18. Saya akan baca bagi kita semua. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Karena kita diperbudak oleh dosa, hasilnya cara hidup kita sia-sia di dalam dosa. Artinya kita tahu bahwa kita dirusak oleh dosa dan segala sesuatu yang kita akan dapat adalah kesia-siaan. Gak ada maknanya kalau kita di dalam dosa. Ada satu kitab yang menarik berbicara tentang sia-sia. Contohnya dalam Pengkhotbah. Pengkhotbah ini bicara sia-sia mulu ya. Dari pasal 1 ayat 2 dikatakan. Kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Biasa kita kan pengen satu pengharapan di dalam Injil gitu ya, di dalam Alkitab. Tapi Pengkhotbah bilang segala sesuatu sia-sia. Pasal 2 ayat 1. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan. Tetapi lihat, itu pun sia-sia. Ayat 5, ayat 9, pasal 5 ayat 9. Siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia, kata Pengkhotbah. Artinya Pengkhotbah memberitakan bahwa segala sesuatu sia-sia. Dikatakan kesenangan, kenikmatan, kegirangan yang membawa kita ke dalam sukacita. Kalau kita masih di dalam dosa, itu semua sia-sia. Semuanya sia-sia, bahkan dikatakan uang, kekayaan pun sia-sia. Semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia. Kenapa saya yakin dan percaya? Karena yang nulis kitab ini adalah siapa? Yang nulis kitab Pengkhotbah? Salomo, Raja Salomo. Salomo itu kurang bijak apa lagi sih? Alkitab bilang cuma Salomo yang punya hikmat kebijaksanaan yang begitu luar biasa. Alkitab catat gak ada selain Salomo yang bijak sekali banget, sungguh gitu ya. Semua dipakai katanya. Karena Alkitab juga bilang gak ada orang lain selain Salomo karena dia istimewa diciptakan Tuhan. Kurang apa lagi Salomo? Salomo gak ada ditandingi, cuma dia satu-satunya. Kurang apa lagi? Semua dia bisa dia beli. Dia saat itu raja yang begitu mewah. Bahkan mungkin sukacita dari kenikmatan duniawi, asik ya, kayak seksual, kekayaan bisa dia beli. Tetapi kenapa Salomo bilang ini sia-sia? Semua bisa dia rasakan, semua bisa dia miliki. Yang saat ini orang cari-cari kekayaan, kenikmatan, makanya banyak bar penuh ya kan. Banyak diskotik penuh. Tetapi dikatakan oleh Alkitab, semuanya itu sia-sia. Karena Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih, Salomo adalah orang yang tepat sebagai menjadi contoh. Tetapi dia bilang sia-sia. Jadi semua ini adalah sia-sia kalau kita di dalam dosa. Dan cara hidup yang demikianlah, mencari kegirangan di dalam dosa, mencari kesenangan, mencari kepuasan. Saat ini semua mencari kepuasan. Makanya gitu kerja 2 bulan cuti, mau healing gitu ya. Mau healing karena mau cari kepuasan. Healing itu cari kepuasan, tetapi Pengkhotbah bilang sia-sia. Cara hidup demikian adalah sia-sia. Hidup seperti apa? Hidup di dalam dosa. Teman-teman sekalian, hidup dalam dosa itu nikmat. Jujur aja, iblis itu karena gak bisa menakuti kita, dia pakai kenikmatan. Karena iblis itu selalu menipu, teman-teman. Dia kasih kenikmatan yang sementara. Makanya orang cari minuman keras kan. Itu enak memang nge-fly gitu kan. Habis itu muntah, gak sadar diri gitu kan. Apalagi korupsi, wah enak gitu kan. Dapat banyak saldo no digit gitu ya. Udah sampai kalau ditulis rekeningnya udah sampai habis gitu ya. Pak nggak bisa lagi taruh nominalnya gitu ya.
Tetapi akhirnya ditangkap, baju orange gitu ya. Banyak yang mencari seperti itu kepuasan, tapi dikatakan itu sia-sia ketika kita hidup di dalam dosa. Dan jika kita tidak mengenal Kristus, kita berada dan membawa kita ke dalam maut. Iblis ketika tidak bisa mempengaruhi kita dengan ketakutan, dia pakai namanya kenyamanan. Dia pakai namanya kenikmatan. Walaupun kenikmatan itu adalah semu sifatnya, adalah abu-abu sifatnya. Selain cara hidup yang sia-sia teman-teman yang dikatakan dalam ayat tadi, ayat 18 berkata bahwa dikatakan ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, dan dikatakan dikasih lagi additionalnya, penerusnya, dari cara yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Cara hidup nenek moyang yang mana yang dimaksud oleh Petrus? Cara hidup adalah bangsa Yahudi. Karena penerus kita bangsa Yahudi kan? Orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu adalah, saya yakin dan percaya saat ini adalah orang yang taat hukum sekali. Buktinya ketika mereka mau masuk ke bait suci, mereka ada hukumnya, mereka ada doanya. Ketika mereka mau makan, mereka ada doanya, ada hukumnya. Bahkan sabat pun mereka ada doanya dan hukumnya. Segala sesuatu ada hukumnya dan ada doanya. Dan mereka itu menaati semuanya, Taurat itu. Mereka menaati semuanya. Setiap hidup mereka ada hukumnya. Tetapi dikatakan firman. Semuanya itu pun sia-sia. Bahkan ketika mereka mau berdoa, bahkan mereka mau masuk ke bait suci pun itu adalah kesia-siaan, kata firman Tuhan, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Jadi kita bisa dapat kesimpulan bahwa sebaik apapun kita menjadi pelaksana Taurat seperti nenek moyang, sereligi apapun orang, sebaik apapun orang dalam melayani, kalau di luar Kristus, semua tetap dibudak oleh dosa. Semua tetap ada di tawanan dosa. Dan dosa, sekali lagi saya katakan, mendatangkan maut. Dikatakan ayat selanjutnya, kita bukan ditebus dengan barang yang fana, bukan dengan emas perak. Kenapa teman-teman? Kenapa Petrus pakai emas dan perak? Kenapa Petrus memakai ilustrasi demikian? Karena konteks pada saat itu ketika dia nulis surat Petrus ini adalah konteks di mana dia melayani orang miskin. Dan saat itu orang miskin kalau nggak pekerjaannya menjadi budak, menjadi PSK gitu ya. Itu. Jadi dia berkata bukan dengan emas dan perak, karena setiap orang yang bekerja pada saat itu mendapatkan emas, mendapatkan perak, karena mereka memikir itu adalah penembusan bagiku. Aku mendapatkan apa yang aku mau, emas dan perak. Jadi tepat bahwa Petrus itu pakai ilustrasi demikian karena masuk sama orang-orang yang dia layani. Jadi ngerti ya? Tetapi dikatakan firman Tuhan dengan darah yang mahal. Kita yang dahulunya budak, kita yang dahulunya ditawan, diikat, dirusak oleh dosa, ditebus, dibebaskan, dan dibayar lunas. Kita lutro, dibebaskan, ditebus, dan dibayar lunas oleh darah yang mahal. Darah Kristus yang gak berdosa. Istilah penebus ini sangat unik dalam Kristenan teman-teman, dan gak ada di agama lain. Kenapa harus dengan darah Kristus kita manusia ditebus? Karena teman-teman, darahlah yang mengartikan bahwa ada nyawa. Membuktikan bahwa orang itu hidup, betul ya? Karena di dalam darahlah ternyata dia masih hidup, gitu ya. Untuk itu harus dengan nyawa manusia itu harus ditebus. Tetapi kalau kita orang yang berdosa, semua orang adalah keturunan Adam yang berdosa. Tidak mungkin darah kita yang kotor itu bisa menebus sesama kita manusia. Allah hadir itu enggak melawan hukum.
dia tetap mempergunakan step by stepnya manusia. Ia itu datang ke dalam dunia, bisa saja dia datang, hei semua, aku tebus kalian. Hei semua, aku tebus kalian kalau kalian percaya sama aku. Betul, bisa. Tetapi kenapa Tuhan harus pakai step by stepnya manusia? Harus lahir dari rahim, tapi kasih catatan, tidak dengan sehubungan dengan pria dan wanita, Yusuf dan Maria. Dia dikandung oleh Roh Kudus, artinya suci. Memang dia step by stepnya benar. Di dalam rahim dilahirkan, tetapi tidak melewati step di mana laki-laki dan perempuan berhubungan seksual. Gitu ya. Jadi Kristus tidak betul-betul keturunan yang berdosa. Itu yang membedakan kenapa kita harus percaya. Teman-teman sekalian, kita yang darahnya kotor ini nggak mungkin ditebus oleh manusia yang kotor juga. Oleh karena itulah Kristus lahir ke dalam dunia ini, bahkan mati di atas kayu salib untuk kita, untuk kamu dan saya. Supaya kita dibebaskan, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Karena tujuan Kristus menciptakan kita adalah bersekutu bersama. Makanya ketika Allah menciptakan dunia, Tuhan kasih satu tempat, Taman Eden, yang begitu enak, begitu indah. Kita sudah bahas kemarin. Untuk itu teman-teman sekalian, jemaat yang ada di sini maupun di online, kita harus percaya kepada Kristus, kepada Yesus. Karena Yesuslah Allah yang sejati. Karena Yesuslah Allah yang sejati, yang begitu mengasihi kita semua. Kita yang harusnya hidup di dalam dosa, gak bisa menikmati, bahkan ujung-ujungnya maut, Tuhan turun, Tuhan lahir, bahkan mati supaya kita dibebaskan. Dan darahnya menjadi darah yang mahal bagi kita. Menjadi darah yang mahal bagi kita. Dan untuk itu Yesus menjadi istilahnya tumbal agung. Menjadi namanya korban agung. Makanya Yesus hadir itu untuk menggenapi semuanya. Makanya pada waktu itu bangsa Israel harus datang kepada Allah menyembahkan korban sembelihan. Tetapi karena Yesus adalah korban yang mulia untuk dulu, sekarang dan selamanya, kita nggak perlu lagi seperti itu. Karena Yesus sudah menggenapi itu semua. Dan kalau Yesus sudah hadir, apakah kita tetap berada di bawah kuasa dosa dan ditawan oleh dosa? Tentu tidak. Kalau Yesus sudah hadir, manusia yang percaya kepada Kristus telah dibebaskan. Amin. Kita yang harusnya terikat oleh dosa dibebaskan karena dia nggak berdosa. Gitu ya ilustrasinya. Kita kan ini semua terikat. Nggak mungkin kita kayak di film-film gitu ya. Gitu ya, nggak mungkin gitu ya. Kita yang terikat harus ada orang lain yang menolong kita, betul kan? Karena Yesus nggak terikat, makanya bisa membebaskan kita semua. Kita yang terikat dibebaskan. Kita seharusnya yang berhutang karena dosa ditebus oleh Tuhan. Karena sekali lagi kasih-Nya yang sejati. Kita dilunaskan seperti kata Lutro tadi. Membebaskan, menebus dan melunaskan. Ilustrasinya seperti ini juga teman-teman sekalian. Mungkin satu orang punya hutang 2 miliar di bank. Karena bisnis dan lain sebagainya. Dia udah gak tahu mau cari dana gimana. Tiba-tiba ada satu orang yang gak tahu kenapa melunaskan hutang dia. Cuman karena alasan aku mengasihimu. Melunaskan semua hutangnya sebanyak 2M. Dan pure karena dia ingin mengasihi. Dia ingin melunaskan. Untuk itu jika kita ada di posisi orang yang berhutang itu. Kita sudah ditebus. Apa yang menjadi respon kita? Thank you gitu ya. Sia-sia gitu ya. Apakah kita mampu menjahati orang yang telah menebus kita? Mampu. Apakah mampu? Tentu harusnya tidak. Betul? Gak mungkin orang baik kepada kita jahatin. Kurang ajar itu ya memang ya. Kalau seperti itu ya. Itu namanya tak tahu diuntung. Teman-teman,
Untuk itulah Yesus hadir untuk menebus hutang dosa, untuk melepaskan ikatan kita akan dosa. Untuk itu mari percaya kepada Kristus. Kita yang percaya kepada Kristus, kita ditebus bukan emas perak dengan emas perak, melainkan dengan darahnya yang mahal di atas kayu salib. Yang harusnya kita responi Tuhan yang telah baik kepada kita. Makanya Petrus mengingatkan, salah satu tanda atau salah dua tanda ketika kita sudah mengalami penebusan Kristus adalah yang pertama, tanda orang mengalami penebusan dari Kristus adalah pertama, kata Petrus, mengasihi sesama. Katakan kiri kanan, mengasihi sesama. Karena kita sudah ditebus oleh Kristus, karena kita sudah dikasihi oleh Kristus lewat penebusannya di atas kayu salib, karena kebaikannya bagi kita, kita harus mengasihi sesama. Mengasihi sesama bukan untuk diselamatkan. Banyak orang yang keliru ya. Kita mengasihi sesama dulu supaya kita diselamatkan, gitu ya. Tentu gak bisa kita mengasihi sesama kalau kita belum percaya kepada Yesus. Karena kita sudah bahas ya, kalau di dalam dosa, kasih itu semu. Semuanya itu hanya pragmatisme. Kita mengasihi itu artinya kasih, simpelnya. Tuh, kasih, dah. Kasih ya, nih, kasih. Misalnya aku kasih ini, Wawa, kasih. Tetapi kalau kita di dalam dosa, kita itu kebanyakan terima kasih. Terima dulu, baru kasih. Kalau kita di dalam dosa seperti itu. Tetapi kalau kita sudah percaya dan salah satu tanda kita sudah ditebus, kita itu kasih. Kasihilah sesama. Kasih dan tidak berharap kembali. Karena kita telah dikasihi. Seperti itu juga Tuhan. Gak perlu kalian balas apa-apa, yang penting kasih sesama. Bukan kata Kristus, kasihilah aku. Bukan ya, kasihilah sesamamu. Kata Petrus demikian. Yang kedua, tanda orang yang mengalami penebusan adalah bertobat atau berubah. Tadi kita lihat dalam ayat 21 bahwa ayatnya 21. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Artinya kita harus tertuju kepada Allah bukan dengan cara hidup yang lama, tetapi karena kita sudah memuliakan Tuhan. Karena kita sudah tertuju kepada Tuhan. Kita harusnya yang tuannya adalah dosa, kita dibeli oleh dosa, kan udah ditebus, udah dilunaskan. Kita menjadi namanya hamba Tuhan. Kita menjadi namanya budak Tuhan. Dan dari budak kita bisa mengenal tuannya. Ngeri. Jadi contoh, kalau kita kerja deh di toko roti. Kita kan pasti jualan roti. Masa kita sebagai hamba tukang roti, kita jual es krim. Kan kita nggak bisa kenal, oh tuannya ini berarti bosnya ini, tokenya ini orang es krim, gitu ya. Nggak bisa, karena dari budak, dari budak daripada tuannya itu, kita bisa mengenal tuannya. Gitu ya. Jadi tanda orang mengalami penebusan adalah bertobat. Kita yang bukan hidup di dalam dosa, ditebus menjadi budaknya Kristus, menjadi hambanya Kristus. Kita yang dahulunya berbuat semena-mena, sekarang kita harus menjadi orang yang menuruti apa kata tuannya. Dan Tuhan kita sekarang Yesus. Gitu ya. Dan dikatakan tadi bahwa karena kamu telah menyucikan dirimu ketaatan kepada kebenaran. Tadi karena kita harus mengasihi sesama. 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Tetapi ketika kamu ditebus, kamu dari benih yang tidak fana, yaitu oleh kebenaran firman yang hidup, yang kekal. Dahulu kita hidup untuk dosa, sekarang kita hidup untuk Kristus. Nah, ketika kita
hidup di dalam Kristus, kita kan udah beda. Makanya firman Tuhan berkata, bukan dari benih yang fana, tetapi kamu dilahirkan kembali. Artinya kamu sudah berada di dalam Kristus. Nah, kalau ada teman-teman orang yang sudah lama mengaku Kristen, kalau sudah berkata-kata bahwa aku udah minggu, itu udah pasti pelayanan, udah pasti ke gereja, tetapi kehidupannya tidak mencerminkan siapa tuannya, siapa Tuhannya. Kehidupannya masih seperti cara hidup yang sia-sia. Kehidupannya masih mabuk-mabukan, masih mencari hawa nafsu, masih menuju kepada kesia-siaan, dan fokusnya bukan Kristus, gitu ya. Perlu dipertanyakan, apakah dia sudah ditebus? Perlu dipertanyakan. Kalau cara hidupnya masih cara yang fana, dikatakan firman Tuhan, perlu dipertanyakan, apakah Yesus sudah ada di dalam hatinya? Sudah sungguh-sungguh percaya? Apakah dia sudah ditebus? Karena ketika kita ditebus, kita sudah dibeli, kita bukan lagi, tuannya itu bukan dosa, tetapi Kristus. Jadi kalau ada teman-teman kita yang masih memakai cara hidup yang lama dan terus-menerus di situ, perlu dipertanyakan. Ataupun sekalipun dikatakan tadi seperti firman Tuhan, kalau kamu terus bahkan seperti nenek moyangmu, bangsa Yahudi, kemana-mana Taurat, kemana-mana itu suci, itu adalah sia-sia kalau kita di luar Kristus. Karena di dalam Kristus membawa, yang pertama, kita mengasihi sesama, yang kedua, membawa kepada perubahan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat penebusan-Mu di atas kayu salib yang begitu mulia. Terima kasih buat kasih-Mu yang tiada tara. Kasih-Mu yang tidak perlu dibalas. Kasih-Mu yang selalu ada bagi kami. Bahkan sekalipun kami berdosa, sekalipun kami selalu mengecewakan Tuhan, tetapi kasih Tuhan tetap ada pada kami. Tuhan, hari ini kami belajar bahwa tanda orang ditebus adalah mengasihi sesama. Mulai dari setiap kami, para jemaat MBC, para pengurus MBC, untuk boleh mengasihi sesama. Dan kami boleh berubah, karena ketika kami di dalam Kristus, Engkaulah Tuhan dan Tuhan kami, ya Tuhan. Ajari kami step by step untuk semakin mengenal Engkau, dan orang-orang bisa melihat bahwa Yesuslah Tuhan dan Tuhan kami. Kami adalah hamba-Mu, Tuhan. Kami tahu tidaklah gampang untuk menaati firman Tuhan. Namun biarlah Roh Kudus yang selalu menguatkan kami, selalu mengingatkan kami dalam kehidupan kami untuk melakukan firman Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan. Dalam pekerjaan kami tetap kami boleh menerapkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Sekalian, marilah kita bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa yang dinyatakan lewat pengorbanannya di atas kayu salib, serta kekuatan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Silakan duduk teman-teman. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati. See you next Sunday.